Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjabarkan mengenai ide saya, yaitu jasa pembuatan aplikasi berbasis mobile dengan nama usahanya yaitu Nuk Teknologi. Di sini adalah tim-tim uh, yang ada di dalam usaha saya, yaitu saya sendiri, Aldi Faisal Firdaus sebagai tim leader, kemudian ada Muhammad Zaidan Firdaus sebagai konsultan sekaligus analis, dan ada Pak Julian Kosar sebagai teknisinya. Kemudian, jadi apa sih alasan saya memilih jasa ini? Pertama adalah saya akan mengatasi masalah seperti pengusaha yang membutuhkan aplikasi mobile dalam membantu bisnisnya. Terus kemudian adalah aplikasi mobile untuk menambah media pemasaran bagi pengusaha untuk memasarkan usahanya. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan aplikasi mobile masih kurang terjangkau untuk biaya pembuatannya saat ini. Jadi masalah yang diangkat ini saya mendapatkannya karena saat ini sudah banyak yang dapat dilakukan oleh smartphone, seperti untuk membantu pekerjaan manusia. Seperti contohnya yaitu pengolahan data, transaksi, membuat laporan, menampilkan informasi, dan sebagainya. Serta hal tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya menggunakan smartphone. Namun saat ini hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang menggunakan aplikasi mobile dalam bisnisnya secara optimal dan efektif. Maka dari itu, tujuan saya membuat jasa ini atau memilih ide ini yaitu agar untuk membantu tidak terjadi kesenjangan sehingga perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang ataupun pengusaha yang sedang membangun bisnisnya dapat membuat dan mengoptimalkan aplikasi mobile untuk membantu mereka memajukan bisnisnya. Seperti contohnya penggunaannya yaitu seperti mempromosikan bisnisnya, kemudian membuat aplikasi yang berisi detail bisnisnya agar diketahui banyak orang, apapun yang dapat membantu pekerjaan manusia. Kemudian selanjutnya, dari masalah tersebut, apa sih solusi yang ditawarkan oleh jasa saya? Solusi yang pertama, karena sebelumnya yaitu masih banyak harga yang kurang terjangkau dalam pembuatan aplikasi berbasis mobile ini, maka kami menawarkan pembuatan aplikasi dengan harga yang terjangkau. Karena tujuan kami itu memberi para pengusaha baru atau pengusaha kecil dapat menggunakan aplikasi mobile dalam bisnisnya, serta memperkenalkan usaha mereka kepada orang banyak melalui aplikasi yang harga pembuatannya dapat terjangkau oleh biaya mereka. Kemudian, yang kedua adalah pembuatan aplikasi mobil multi-platform. Jadi saat ini belum banyak yang menawarkan aplikasi mobile hybrid, yaitu dapat digunakan di dua sistem operasi smartphone terbesar saat ini, yaitu Android dan iOS. Maka dari itu, kami menawarkan aplikasi yang nantinya dapat tersedia di market yang ada di dalam sistem operasi tersebut, yaitu di Play Store dan App Store, agar nantinya pelanggan dapat mengetahui aplikasi yang dibuat serta untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian, di sini adalah target customer. Jadi, customer yang kami targetkan untuk menjadi customer dari usaha kami. Yang pertama, saya untuk perorangan 10%, jadi ini dapat digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan aplikasi untuk dirinya sendiri, untuk mempermudah atau memperkenalkan dirinya sendiri. Kemudian adalah bagi pendidikan. Jadi untuk seperti contohnya membuat aplikasi mobile untuk memberitahu atau memperkenalkan lembaga tersebut. Contohnya seperti sekolah-sekolah swasta atau universitas-universitas. Kemudian adalah perusahaan dan kemudian adalah pengusaha. Selanjutnya yaitu market sizing. Jadi di sini cakupan dari pasar kami. Cakupan yang pertama yaitu potensial available market, yaitu cakupan yang cukup luas, yaitu untuk Indonesia sekitar 10 juta orang. Dan total addressable market atau TAM ditujukan untuk fokus target sebesar 5 juta. Kemudian served available market SAM atau cakupan target sebesar 2 juta. Kemudian SOM untuk cakupan target ini sebesar 1 juta. Kemudian meskipun itu tetap pasti ada kompetitor dari ide bisnis saya, serta bagaimana sih posisi saya di dalam pasar dari jasa ini. Jadi di sini saya membagi-baginya, yaitu ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Kemudian di pesaing langsung saya membagi dua, yaitu pengusaha
pembuatan aplikasi multiplatform, yaitu jadi multiplatform ini dapat membuat aplikasi atau usaha yang dapat atau membuat aplikasi desktop, mobile, dan website. Kemudian yaitu pengusaha membuat aplikasi mobile smartphone seperti saya ini. Nah, di sini ada usaha. Nah, posisi saya ini adalah di sini, yaitu pengusaha pembuatan aplikasi mobile smartphone. Kemudian ada pesaing tidak langsung, yaitu penyedia jasa yang memiliki kesamaan jasa dengan customer kami. Jadi, customer kami tentu pasti ada kompetitornya. Jadi, itu adalah pesaing tidak langsungnya. Kemudian ada lagi yang kedua untuk pesaing tidak langsung, yaitu pengusaha pembuatan aplikasi berbasis desktop, yaitu yang berbeda platform dengan kami. Kemudian pengusaha pembuatan aplikasi berbasis website sama yang berbeda platform dengan kami. Kemudian selanjutnya yaitu adalah bisnis modelnya. Jadi kami pertama akan menggunakan sosial media untuk awalannya, untuk melakukan pemasaran produk dan menarik customer sekaligus mencari customer. Kemudian nanti dari customer akan memesan untuk pembuatan aplikasi sesuai yang diinginkan. Nah, nanti dari hasil pembuatannya itu kami akan mendapat hasil. Kemudian jika customer ingin menyempurnakan aplikasi yang ada, juga kami dapat menyempurnakan atau memperbaiki aplikasi yang sudah ada agar lebih sempurna. Kemudian ada lagi yaitu untuk pendapatan peningkatan. Jadi untuk meningkatkan jika aplikasi yang sudah ada, namun untuk meningkatkan lagi fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, itulah bagaimana kami mendapat keuntungannya atau monetization-nya. Kemudian selanjutnya adalah target-target yang ingin dicapai. Jadi dari perancangan ide yang pertama, kemudian memasarkan idenya di media sosial, kemudian dari hasil itu kami akan mencoba menaikkan grafik pemesanan setelah memesan iklan. Kemudian target yang kita capai pertama itu tentu saja memiliki kantor sendiri, kemudian berpartner dengan banyak perusahaan, kemudian dikenal, kemudian membuka cabang di seluruh Indonesia. Itu adalah target yang ingin dicapai. Kemudian ini adalah biaya yang dibutuhkan dalam membangun usaha ini. Jadi di sini saya mengalokasikan dana sebesar 50 juta, yaitu untuk marketing sebanyak 1 juta, kemudian untuk working capital sebesar 5 juta, kemudian untuk rekrutmen pegawai sebesar 10 juta, dan dengan capex-nya sebesar 15 juta, dan produk development-nya sebesar 19 juta. Kemudian, di sini ada marketingnya. Jadi, channel yang digunakan tentu adalah sosial media seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dari target bagaimana nanti usaha ini bertumbuh. Jadi pertama mulai mencari modal usaha, kemudian mencari rekan, kemudian memperkenalkan dan promosi. Kemudian jika sudah memiliki banyak customer, kemudian barulah kami memiliki tempat atau kantor dan kemudian memiliki banyak kerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, di sini ada kontak detail yang bisa dihubungi jika tertarik dengan jasa kami, yaitu Nuk Teknologi untuk jasa pembuatan aplikasi berbasis mobile. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.